Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda dengan NIM 200700002, kelas B1 2020 dari PJ PAUD non-reguler. Saya akan memaparkan tentang 8 standar pendidikan PAUD. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan program PAUD dengan dosen pengampu Ibu Andrisyar MPD. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu standar pendidikan PAUD. Standar pendidikan PAUD adalah satu kesatuan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya adalah fungsi dari standar PAUD itu sendiri, diantaranya dasar dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut dalam pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD yang bermutu. Yang kedua adalah acuan bagi setiap satuan PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional dan dasar penjaminan mutu PAUD. Yang selanjutnya adalah tujuan dari standar pendidikan PAUD, yaitu melakukan stimulasi pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani pada anak usia dini dengan tingkat perkembangan sesuai dengan usianya. Yang kedua adalah mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif. Yang ketiga adalah mempersiapkan pembentukan sikap pengetahuan serta keterampilan pada anak usia dini. Adapun standar pendidikan PAUD diantaranya yang pertama adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Yang kedua adalah standar isi, yang ketiga standar proses, keempat standar penilaian, kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keenam ada standar sarana dan prasarana, yang ketujuh ada standar pengelolaan, dan yang terakhir ada standar pembiayaan. Standar yang pertama adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA, yaitu kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup 6 aspek perkembangan diantaranya nilai moral dan agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Adapun indikator yang termasuk ke dalam STPPA biasanya mencakup tingkat pencapaian perkembangan anak mulai dari usia, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Adapun biasanya lembaga memiliki hasil laporan pencapaian perkembangan anak menurut usianya. Selain itu ada dokumentasi dari hasil pencapaian perkembangan anak. Yang kedua adalah standar isi, yaitu kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi biasanya mencakup tentang kurikulum, KTSP maupun KOSP yang merujuk pada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2002 untuk kurikulum merdeka dan acuan kurikulum 2013 biasanya pada Permendikbud 137 dan 146, yaitu merupakan beberapa layanan menurut kelompok usia serta muatan pembelajaran serta struktur kurikulum. Yang ketiga adalah standar proses, yaitu pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan anak usia dini pada saat ini. Standar proses terbagi menjadi 3, yaitu rencana pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa indikator yang tercakup di dalamnya, yaitu ada PROTA, PROSEM, modul ajar atau RTP, serta kegiatan-kegiatan yang holistik dan integratif. Dan yang kedua adalah dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu diantaranya beberapa indikatornya yaitu penataan ruang lingkungan belajar dan program pembelajaran. Serta yang ketiga adalah proses penilaian pada anak usia dini. Bisa beberapa yang bisa kita lakukan yaitu dengan pencatatan anekdot, penilaian checklist, foto berseri maupun hasil karya dengan waktu penilaian yang disesuaikan. Yang keempat adalah standar penilaian, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil dari belajar anak. Selain guru terhadap anak, standar penilaian ini juga dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru, serta pengawas terhadap kepala sekolah. Indikator yang meliputi dari standar penilaian yaitu panduan penilaian, teknik penilaian dan laporannya, serta instrumen penilaian. Yang kelima adalah standar pendidik dan kependidikan. Pendidik di sini adalah seorang guru maupun kepala sekolah. Sedangkan kependidikan adalah biasanya di bagian keuangan atau TU maupun operator sekolah. Dalam kualifikasinya,
untuk pendidik sendiri adalah S1 belajar PAUD, formal maupun non-formal, atau SMA sederajat dengan sertifikat pendukung. Dan untuk tenaga kependidikan, biasanya S1 formal maupun non-formal, SMA sederajat atau SMA sederajat dengan sertifikat pendukung. Sedangkan standar yang keenam adalah standar sarana dan prasarana. Sarana di sini adalah sarana pendidikan, biasanya berupa mainan anak-anak, mainan di playground, mainan di dalam kelas, kursi, meja, loker. Sedangkan prasarana adalah bangunan, gedung, lahan, status kepemilikan, dan instalasi. Yang ketujuh adalah standar pengelolaan, yaitu kriteria tentang perencanaan, program, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Dalam standar pengelolaan sendiri, biasanya perencanaan berisi visi, misi, dan tujuan sekolah harus ditetapkan sebelumnya. RKT, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja 5 tahun. Dalam pengorganisasian diharuskan ada struktur organisasi dan kemitraan. Dalam pelaksanaannya, pengadministrasian dan sistem informasi juga harus disertakan. Selanjutnya adalah pengawasan dan penilaian, yaitu jadwal pelaporan, serta instrumen dan atau unsur dalam penilaian itu harus disertakan juga. Dan yang kedelapan adalah standar pembiayaan, yaitu kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Komponen biaya ini meliputi biaya operasional dan biaya personal. Dalam indikator standar pembiayaan tersendiri ada perencanaan, yaitu lembaga harus memiliki perencanaan dari mana sumber biaya yang akan digunakan. Dan dalam pelaksanaannya yaitu ada laporan penggunaan dalam setiap anggaran. Sekian pemaparan saya terkait 8 standar pendidikan PAUD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.